Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, fatiris samawati yang menciptakan langit. Fatir itu menciptakan pertama kali. Wal ardi dan bumi. Ja'ilil malaikati, zat yang menciptakan beberapa malaikat. Rusulan, beberapa rasul. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap. Masna, 2, wa sulasa dan 3, wa ruba' dan 4. Wawunya itu bermakna au, wa sulasa atau 3, waruba atau 4. Segala puji bagi Allah yang menciptakan pertama kali tanpa contoh. Jadi fatir itu menciptakan pertama kali yang sebelumnya tidak ada contohnya. Allah menciptakan pertama kali langit dan bumi. Allah zat yang menciptakan malaikat sebagai utusan. Ada yang dijadikan atau yang diperintah atau yang diberi tugas mencabut nyawa, membagi rezeki, menurunkan hujan, membagi wahyu, dan sebagainya. Yang mempunyai sayap 2, atau ada malaikat yang sayapnya 3, atau ada malaikat yang mempunyai 4 sayapnya. Yazidu menambah Allah fil khalqi dalam ciptaan ma apa-apa yasya'u yang menghendaki Allah. Allah menambah ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Artinya ada malaikat yang mempunyai sayap lebih dari 4, yaitu malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Ini diterangkan dalam hadis Sahih Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Lahu bagi Jibril situ mi'ati janahin. Bagi malaikat Jibril 600 sayap. Innallaha ya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu qadirun kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk menciptakan malaikat yang mempunyai sayap lebih dari 4. Kemudian menciptakan langit, bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan menjadikan malaikat sebagai utusan. Ma yaftah, ma apa-apa yaftahi yang membuka Allah linnasi untuk manusia, mir rahmatin dari rahmat, fala mumsika, maka tidak ada yang menahan laha pada rahmat. Rahmat yang dibuka oleh Allah, yang diberikan kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, misalkan menurunkan hujan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmatnya Allah. Wama dan apa-apa yumsik yang menahan Allah, fala mursila, maka tidak ada yang melepaskan lahu pada rahmat mim ba'di dari setelah Allah. Dan rahmat yang ditahan oleh Allah, yang tidak diberikan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa melepaskan rahmat tersebut setelah
ditahan oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak memberi, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya. Wa huwa adapun Allah al-azizu maha perkasa, al-hakimu maha menghukumi. Allah maha perkasa, allazi la ghalibalah. Perkasa itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lagi Allah maha menghukumi. Kalau Allah memberi, itu berarti sudah dihukumi oleh Allah. Kalau Allah tidak memberi, memang itu Allah menghukumi untuk tidak memberi. Ya ayuhan nas, wahai ingatlah manusia. Uzkuru, ingatlah kamu sekalian nikmat Allah pada nikmat Allah. Alaikum, atas kalian. Wahai manusia, khususnya orang-orang Makkah, ingatlah pada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, yaitu negara kalian dalam keadaan aman, dijadikan negara yang haram, tidak boleh ada pembunuhan, peperangan, kemudian rezeki dilimpah ruahkan di sana walaupun tidak ada tanaman, di sana ada buahnya, termasuk mendapatkan barokah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kalian supaya ingat nikmat Allah, artinya kalian supaya mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hal min kholikin, apakah orang yang menciptakan ghairullah selain Allah, yarzuqukum, memberi rezeki dia kholikin kum pada kamu sekalian, minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi? Jawabnya tidak ada. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit, contohnya hujan, dari bumi, contohnya hasil tanaman, hasil bumi? Ada enggak pencipta selain Allah? Contohnya berhala-berhala kalian yang kalian sembah itu, ada enggak? Seperti berhala Lata, Uzza, Manata, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal, ada enggak di antara itu yang bisa memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya tidak ada. Tidak ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Hanya Allah yang memberi. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Fa'anna, maka bagaimana tufakun, dipalingkan kamu sekalian? Kenapa kalian dipalingkan dari percaya kepada Allah, dari menyembah kepada Allah? Wa ayyukazzibuka, dan jika mendustakan mereka orang-orang Makkah pada engkau Muhammad, faqad kudzibat, maka sungguh didustakan sapa rusulun, beberapa utusan, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Jika orang-orang Makkah mendustakan kepada kamu, maka para rasul sebelum kamu juga telah didustakan oleh kaumnya. Memang pembawaan Rasul ya begitu, didustakan oleh kaumnya. Wa ilallah, kepada Allah turja'u, dikembalikan, al-umur, beberapa perkara. Nantinya semua perkara akan dikembalikan kepada Allah. Baik yang iman maupun yang tidak iman, nanti semuanya dikembalikan kepada Allah. Kamu gak usah risau, gak usah susah. Nah, kalau memang kamu didustakan oleh kaummu, utusan-utusan dulu juga didustakan oleh kaumnya. Ya ayuhan nas, wahai ingatlah manusia.
Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, iku hakun hak. Wahai, ingatlah manusia, sesungguhnya janji Allah adalah hak. Janji surga, neraka, janji kiamat, semuanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah, baik kepada orang iman di dunia, itu Allah memberikan pertolongan, Allah menyelamatkan, haqqan alina nunjil mu'minin, itu nyata, itu hak, pasti terjadi, pasti dilaksanakan, pasti ditetapi. Fala taghurrannakum, maka jangan menipu sungguh pada kalian al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum, dan jangan menipu sungguh pada kalian billahi, pada Allah. Sapa? Al-ghururu, orang yang banyak menipunya, maksudnya syaitan. Maka jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Ingat, janji Allah itu hak, janji surga, neraka, ancaman, pertolongan, dan lain-lain, itu hak. Untuk itu kalian jangan tertipu oleh kehidupan dunia sehingga kalian meninggalkan akhirat. Dan juga jangan sampai kalian tertipu oleh orang-orang yang banyak menipu, yakni syaitan, sehingga kalian lupa akan ibadah kepada Allah, lupa akan mentaati agama Allah. Jangan sampai. Karena ketika kalian akan tertipu oleh kehidupan dunia, meninggalkan akhirat, tertipu oleh syaitan, sehingga kalian terpengaruh oleh syaitan, lupakan ibadah, kamu akan rugi sendiri. Nah, ayat ini yang sepadan dengan ini, surat Luqman ayat 33. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu sekalian, aduun, musuh. Fattakhiduhu, maka menjadikanlah kalian pada syaitan aduan, pada musuh. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan syaitan musuh. Artinya jangan mengikuti ajakannya, jangan terpengaruh dengan tipu muslihatnya, jangan menjadikan kekasih setan itu adalah musuh kalian, jadikan dia musuh. Karena sifatnya musuh itu adalah menjerumuskan. Sifatnya musuh adalah membinasakan, menghancurkan, menyengsarakan, menderitakan, menjadikan pengikutnya itu masuk ke dalam neraka. Itulah sifat dari musuh itu, seperti itu. Innama yad'u, sesungguhnya mengajak sapa syaitan, hizbahu, pada balanya, liyakunu, supaya ada mereka bala, min ashabis sa'ir, dari orang yang mempunyai neraka sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak balanya, yakni pengikutnya, untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Karena ini sudah menjadi janjinya syaitan, itu fabima alwaitani la'aqa'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atinnahum min baini atihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, memang setan di dalam menggoda itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan agar pengikutnya itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini termasuk langkah-langkahnya setan dalam menggoda itu. Yang pertama adalah manusia diajak supaya kufur kepada Allah. Yang kedua, manusia diajak berbuat bid'ah. Karena bid'ah itu adalah sesat, kullu bid'atin
dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang ketiga, manusia diajak berbuat dosa besar. Sehingga dengan melakukan dosa besar akan masuk ke neraka. Yang keempat, manusia diajak meremehkan dosa kecil dan pada akhirnya akan berbuat dosa besar. Iyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Takutlah akan remehnya dosa-dosa yang kecil. Sesungguhnya dosa yang kecil itu atau remehnya dosa itu menumpuk pada seorang laki-laki sehingga merusak pada rajul tersebut. Yang kelima, manusia disibukkan dengan hal-hal yang mubah, sesuatu yang tidak dilarang. Contohnya hobi, sehingga melalaikan ibadah kepada Allah. Yang senang bola, sehingga lupa kewajiban. Biasanya habis asar senang bola, kemudian selesai jam 5 atau menjelang maghrib, nanti belum mandinya, belum istirahatnya dan sebagainya, sehingga maghribnya masuk ke waktu isya misalkan dan yang lain. Hingga sesuai dengan ayatnya fala taghurrannakumul hayatud dunya. Berikutnya, manusia disibukkan dengan amalan-amalan yang manfaatnya lebih sedikit daripada yang lain, sehingga dia meninggalkan amal yang besar, kewajibannya, mengerjakan amalan-amalan yang pahalanya itu sedikit. Yang berikutnya, memerintahkan kepada kekasih-kekasihnya, itu dari bangsa jin dan manusia untuk menguasainya. Ini kalau memang atau jin itu tidak bisa menggoda, maka minta bantuan kepada bala tentaranya, baik itu dari bangsa jin maupun manusia, untuk menggoda manusia tersebut. Alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, lahum bagi mereka azabun, siksa syadidun yang sangat. Adapun orang-orang kufur, maka bagi mereka adalah siksa yang sangat, yaitu neraka. Waladina, dan orang-orang amanu yang iman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, pada kebaikan, lahum bagi mereka maufiratun, pengampunan, wa ajrun, dan pahala, kabirun, yang besar, yakni surga. Adapun orang-orang beriman dan beramal sulih, maka baginya adalah pengampunan. Mereka mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapat pahala yang besar, yaitu surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fauzul kabir. Afaman, adakah orang, zuyyina, yang dihiaskan, lahu baginya, su'u amalihi, jelek amalnya dia, fara'ahu, lalu melihat dia pada amal, hasanan, pada baik. Jawabnya ya tidak. Apakah orang yang amal jeleknya itu dihiaskan kepadanya, amal jelek dihiaskan kepadanya, lalu di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, dia melihat amal jeleknya itu jadi baik? Ya tidak. Ya tetap jelek. Kalau di dunianya itu beramal jelek, maka di akhiratnya atau di hari kiamatnya nanti ya melihat amalnya jelek. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa innallaha, makasnya Allah, yudillu, menyesatkan Allah, man, pada orang, ya sya'u, yang menghendaki Allah,
Wa yahdi dan menunjukkan Allah man pada orang yasha'u yang menghendaki Allah. Sesungguhnya Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Bukan kehendak manusia, bukan keinginan seseorang, tapi Allah yang berkehendak. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi seseorang itu mendapat hidayah atau tidak, itu adalah kehendak Allah. Yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Ayat ini turun mengenai itu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ini sabab nuzulnya bisa dilihat. Ani bin Abbasin qala berkata Ibnu Abbas, unzilat diturunkan apa hadil ayatu ini ayat, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Apakah orang yang dihiaskan amal jeleknya farahasana ya, haitsu qala di mana berkata, berdoa maksudnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizza dinika. Allahumma ya Allah aizza, semoga memuliakan engkau dinaka pada agama engkau bi Umar, dengan Umar bin Khattab. Ya Allah muliakan, menangkan agama engkau itu dengan lantaran Umar bin Khattab. Atau bi Abi Jahal bin Hisham, atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Fahadallah, lalu menunjukkan Allah Umar pada Umar. Wa adalla dan menyesatkan Allah Aba Jahlin pada Abu Jahal. Fafihima, maka di dalam keduanya unzilat diturunkan apa? Ayat. Fala tadhhab, maka jangan berbuat apa nafsuka dirimu alaihim atas mereka hasarotin menyesal. Kalau bahasa Jawanya nelongso. Maka dari itu jangan sampai dirimu nelongso, jangan susah, jangan putus asa atas mereka. Ini seperti atau bandingannya surat Al-Kahfi ayat 6. Innallaha ya Allah alimun maha mengetahui bima dengan apa yasnaun yang berbuat mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Apakah mereka iman atau tidak iman, itu ya Allah mengetahuinya. Wallahu adapun Allah allazi zat arsala mengutus Allah ar-riyaha pada angin. Fatuthiru maka menggerakkan apa angin, atau maknanya menggiring apa angin, sahaban pada awan. Fasuqnahu maka mengarahkan kami Allah hu pada angin ila baladin pada negara mayitin yang mati. Fa'ahyaina maka menghidupkan kami Allah bihi sebab hujan, atau rujuknya bihi sebab sahaban, al-ardo pada bumi, ba'da mautiha setelah matinya bumi. Allah adalah zat yang mengutus angin, lalu angin menggerakkan atau menggiring awan, kemudian Allah mengarahkan awan tersebut ke negara yang mati, yang tandus, yang tidak ada tanaman. Kemudian hujan. Nah, sebab hujan tersebut kami Allah menghidupkan bumi setelah matinya bumi. Kadzalika seperti itu an-nusyuru terbentang. Maksudnya bangkit dari alam kubur. Seperti itu kalian
bangkit dari alam kubur sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan hujan. Dan kalian ketika bangkit dari alam kubur, Allah menghujani ma'uhaya, air kehidupan selama 40 hari. Kemudian kalian bangkit dari alam kubur. Man barang siapa karena ada dia yuridu menghendaki dia al-izzata pada kemuliaan, falillahi maka bagi Allah al-izzatu kemuliaan jami'an semuanya. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah. Kalau dia ingin mulia dunia akhirat, maka sesungguhnya semua kemuliaan milik Allah. Artinya, mintalah kemuliaan kepada Allah. Mencarilah kemuliaan dari Allah. Ilaihi kepada Allah, yas'adu naik al-kalimut thayyibu, kalimat yang baik, wal amalu dan amal, as-solihu yang baik, yarfa'uhu mengangkat Allah hu pada amal yang baik. Kalimat yang baik diterima oleh Allah apabila disertai dengan amal solih. Yang dimaksud amal solih adalah menjalankan kewajiban, menjalankan ibadah dengan berdasarkan syariatnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Itu maksud daripada ayat ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Walladina dan orang-orang yamkuruna yang berupadaya mereka as-sayyiati pada kejelekan, lahum bagi mereka adabun siksa syadidun yang sangat. Orang-orang yang berupadaya menjatuhkan nabinya seperti yang diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal mengadakan musawarah atau mengadakan rencana yang berada di Darun Nadwa yang ingin membunuh Nabi, memenjara Nabi, kemudian mengusir Nabi, membunuh Nabi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang berupadaya jelek, maka bagi mereka adalah siksa yang sangat, yaitu neraka. Wa makru ulaika, adapun upadaya mereka, demikian itu mereka, huwa upadaya iku yabur, rusak apa upadaya. Upadaya mereka itu adalah upadaya yang rusak, artinya tidak berhasil, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, kandas, istilahnya kandas, tidak berhasil. Wallahu adapun Allah khalaqakum menciptakan Allah pada kamu sekalian min turabin dari tanah. Artinya Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Summa min nutfatin, kemudian dari sperma. Kemudian Allah menciptakan anak turunnya dari sperma. Summa jalakum, kemudian menjadikan Allah pada kamu sekalian azwajan beberapa jodoh.
berpasangan suami istri. Kemudian Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ini termasuk atau hubungannya di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa ma tahmilu, dan tidak hamil sapa min unsa, perempuan, wala tadau, dan tidak melahirkan dia perempuan, illa kecuali bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Tidaklah seorang perempuan hamil dan tidaklah melahirkan kandungannya kecuali dengan ilmunya Allah. Jadi seorang perempuan itu hamil, mengandung anaknya, itu dengan ilmunya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak akan bisa hamil. Demikian juga perempuan itu melahirkan bayinya juga atas ilmunya Allah dan izinnya Allah. Apakah berapa bulan di dalam kandungan, kapan lahirnya, itu semua dengan ilmunya Allah. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, hubungannya surat Ar-Ra'd ayat 8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan Allah juga mengetahui apa yang kurang dari kandungan dan yang lebih dari kandungan. Yang biasanya itu 9 bulan 10 hari, ada yang lebih, seperti Dohak itu muridnya Ibnu Abbas, itu dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Imam Syafi'i 3 tahun dalam kandungan ibunya. Imam Malik 3 tahun dalam kandungan ibunya. Ini lahirnya bayi itu juga dengan ilmunya Allah. Wa ma yu'ammaru, dan tidak diberi umur sapa mim mu'ammarin, orang yang diberi umur, wala yunqasu, dan tidak dikurangi min umuri, dari umurnya orang yang diberi umur, illa kecuali fi kitabin, di dalam kitab, maksudnya Lauhil Mahfuz. Orang yang diberi umur tidak diberi umur, entah berapa tahun usianya hidup di dunia ini, dan tidak dikurangi umurnya. Ada yang belum sampai dewasa sudah meninggal dunia. Umur pendek, umur panjang, itu semua sudah ada catatan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi panjang atau pendeknya usia seseorang itu semua sudah ada catatannya. Nah, kita minta barokah dalam umur kita, umur panjang yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Allah barik fi tuli umurina. Ya Allah, beri barokah dalam panjangnya umur kami. Inna dzalika, sesungguhnya di dalam demi itu, Allah bagi Allah yasirun, mudah. Semua itu bagi Allah mudah, yaitu menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, menciptakan anak turunnya dari sperma, kemudian dijadikan berpasang-pasangan, kemudian wanita itu bisa hamil, lahir,
Nah, itu bagi Allah mudah sekali. Memberi umur panjang, memberi umur pendek, semuanya itu mudah bagi Allah. Wa ma yastawi, dan tidak sama al-bahroni, dua lautan. Hada, ini, azbun, tawar. Furatun, sangat tawar. Saigun, lancar. Apa syarabuhu, minumnya air. Wahada, dan ini, milhun, asin. Ujajun, sangat asin. Tidak sama dua lautan. Yang satu itu adalah tawar, sangat tawarnya. Dan yang satu itu adalah asin, sangat asinnya. Dan ini tidak bisa bercampur. Nah, tidak bisa campur. Ada batasnya. Ini luar biasa. Kekuasaan Allah. Jadi ada yang tawar, ada yang asin. Wa min kullin, dan dari masing-masing, takuluna, makan kamu sekalian, lahman, pada daging, torian, yang basah. Wa tastakhrijuna, dan mengeluarkan kamu sekalian, hilyatan, pada perhiasan, talbasunaha, memakai kalian pada perhiasan. Dari masing-masing laut itu ada yang tawar, ada yang asin. Kalian bisa makan daging yang basah, yakni kalian bisa makan dari ikan-ikan yang segar, baik yang hidup di laut yang asin maupun laut yang tawar. Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha, dan kalian berusaha mengeluarkan perhiasan atau permata yang bisa kamu pakai. Wa tara, dan melihat engkau Muhammad, al-fulka, pada perahu. Fihi, di dalam perahu, mawakhira, membelah. Maksudnya membelah laut. Litabtahu, supaya mencari kalian, min fadlihi, dari keutamaan Allah. Wala'allakum, dan agar kamu sekalian, tashkurun, bersyukur kamu sekalian. Dan engkau Muhammad melihat perahu di laut. Perahu tersebut membelah air, membelah laut. Nah, artinya berlayar. Supaya kamu sekalian mencari keutamaan Allah, mencari rezeki, menangkap ikan, berdagang, untuk kalian jadikan transportasi laut. Nah, dan agar kalian bersyukur dengan adanya kendaraan transportasi di laut, sehingga kalian bisa lancar mencari ma'isyah kalian. Yuliju, memasukkan Allah, al-laila, pada malam, fin nahari, di dalam siang. Wa yuliju, dan memasukkan Allah, an-nahara, pada siang, fil laili, di dalam malam. Allah memasukkan malam ke dalam siang, sehingga panjang siangnya. Dan Allah memasukkan siang ke dalam malam, sehingga lebih panjang malam daripada siangnya. Atau pergantian antara malam dengan siang, pergantian siang dengan malam. Itu Allah yang memasukkan, Allah yang memutarkan pergantian malam siang juga Allah. Ayat yang sepadan dengan ini, surat Ali Imran, ayat 27.
Surat Al-Haji ayat 61. Surat Luqman ayat 29. Dan surat Al-Hadid ayat 6. Wasakhoron dan menundukkan Allah asyamsa pada matahari, wal qamar dan rembulan. Kulun masing-masing matahari dan bulan, yajri berjalan apa kulun li ajalin pada tempo waktu musamma yang ditentukan. Maksudnya sampai hari kiamat. Allah menundukkan, Allah memerintah matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut relnya, menurut jalannya masing-masing dan tidak pernah itu bertabrakan. Nah, itu berjalan sampai waktu yang ditentukan sampai hari kiamat. Zalikum, dengan itu semua adalah Allahu Allah. Semua yang mengatur, semua yang menciptakan adalah Allah. Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Lahu, bagi Allah, al-mulku, kerajaan. Walladina, dan orang-orang tada'una yang menyembah kamu sekalian, min dunihi, dari selain Allah, yakni berhala kalian, iku ma yamlikuna, tidak memiliki mereka, min qitmir, dari kulit isi kurma. Kulit isi kurma. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka berhala itu tidak bisa memiliki kekuasaan setipis kulit ari. Jadi isi kurma itu, mohon maaf, ini kurma. Nah, ini ada kulitnya, kulit arinya. Ini tipis sekali. Nah, berhala itu tidak bisa memiliki kekuasaan sedikit pun setipis kulit ari, kulit yang membungkus pada biji kurma ini. Ini menunjukkan bahwa berhala itu tidak punya kekuasaan sama sekali. In tad'uhum, jika memanggil kalian pada mereka berhala, la yasma'u, maka tidak mendengar mereka du'aakum, pada panggilan kalian atau ajakan kalian. Walau sami'u, andaikan mendengarkan mereka, mastajabu, maka tidak mengabulkan mereka, lakum, kepada kalian. Jika kalian memanggil berhala kalian, maka berhala itu tidak akan mendengar panggilan kalian. Hei, berhala, sini. Ya, sekuat suaramu, sekeras suaramu, berhala itu tidak akan mendengar panggilanmu. Andaikan berhala itu mendengarkan, mungkin karena punya telinga, kan ada itu berhala yang bentuknya seperti manusia, ada telinganya. Nah, andaikan mereka itu mendengar, andaikan, tapi kan nggak mungkin. Maka mereka tidak bisa mengabulkan panggilanmu. Sini, saya kasih uang nih. Enggak. Sini makan. Ya, tetap dia ada di situ, nggak akan mendatangi panggilanmu. Itulah berhala itu ya, benda mati atau tidak bisa punya kekuasaan sedikit pun. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakfuruna, mengkufuri mereka berhala, bisyirkikum, dengan menyekutukannya kamu sekalian. Dan di hari kiamat nanti, berhala-berhala itu mengingkari pada kekafiranmu. Kalian menyembah pada berhala,
kalian mengagungkan atau menyembah-nyembah berhala itu, besok di kiamat berhala yang kalian sembah itu mengingkarinya dan tidak tanggung jawab atas perbuatan kalian. Wala yunabiuka, dan tidak ada yang menceritakan padamu Muhammad mithlu khabir, semisal Allah yang maha waspada. Tidak ada orang yang memberikan cerita, memberikan keterangan kepada kamu yang lebih benar atau yang paling benar kecuali keterangannya Allah yang maha waspada. Berhala itu nggak bisa memberikan keterangan apapun pada kamu. Yang memberikan keterangan yang lebih benar, yang paling benar hanyalah Allah. Ya ayuhan nas, wahai ingatlah manusia, antum kamu sekalian, iku al-fuqara, orang-orang yang membutuhkan ilallah kepada Allah. Wahai ingatlah manusia, kalian adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah, memerlukan, sangat-sangat membutuhkan kepada Allah. Kalian ingin kaya, kalian ingin bahagia, kalian ingin hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah, yang masih sekolah, ya ingin berhasil sekolahnya, studinya, yang mencari maisha, yang ingin rezekinya lancar dan sebagainya, yang sakit, ya ingin sembuh, pokoknya semua itu membutuhkan pada Allah. Maka kita memohon pada Allah, berdoa pada Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa pada Allah, kalian yakin dikabulkan, pasti. Wa Allah wa adapun Allah al-ghaniyyu, maha kaya. Maksudnya tidak memerlukan, tidak membutuhkan pada makhluknya. Alhamidu, lagi maha terpuji. Iya sya, jika menghendaki Allah, yudhibkum, maka menghilangkan Allah pada kalian. Wa ya'ti, dan mendatangkan Allah, bi khalqin, dengan makhluk jadidin yang baru. Jika Allah menghendaki demikian itu, jawabnya ya bisa. Jika Allah menghendaki, maka Allah menghilangkan kalian, memusnahkan kalian, menarik kalian dari muka bumi ini, dilenyapkan oleh Allah, dan Allah mendatangkan makhluk yang baru. Kalian dilenyapkan dari muka bumi ini, kemudian Allah mendatangkan makhluk baru. Jika Allah menghendaki, ya bisa. Wa ma dzalika, dan tidak ada demikian itu, menghilangkan kalian, melenyapkan kalian dan mendatangkan kaum yang lain, makhluk yang baru, Allah bagi Allah, bi'azizin, dengan sulit. Tidak ada sulit bagi Allah membinasakan kalian, melenyapkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru. Wala taziru, dan tidak bisa menanggung sapa waziratun, orang yang menanggung, wizra ukhra, pada tanggungan orang lain. Orang yang menanggung dosa tidak bisa menanggung dosanya orang lain, yakni ditanggung sendiri, ditanggung masing-masing. Wa in tad'u, dan jika mengajak sapa muthqalatun, orang yang dibebani, ila himliha, pada tanggungannya muthqalatun, la yuhmal, maka tidak ditanggung, minhu, dari himl, minhu, dari dosa maksudnya, apa syai'un, sesuatu,
walaupun ada siapa orang yang diajak, iku za qurba, orang yang mempunyai kerabat. Jika orang yang dibebani dosa mengajak orang lain untuk menanggung dosanya, maka tidak ada sedikit pun dari dosanya ditanggungkan kepada orang lain. Walaupun yang diajak menanggung dosa itu adalah familinya sendiri. Jadi jika orang yang dosa mengajak orang lain untuk menanggung dosanya, maka orang lain itu tidak bisa menanggung dosanya dia sedikit pun. Walaupun yang diajak itu adalah saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Innama tungziru, sesungguhnya menakut-nakuti engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang, yakhshawna, yang takut mereka, rabbahum, pada Tuhan mereka, bil ghaibi, dengan ghaib. Allah tidak tampak oleh panca indera manusia, dia tetap takut kepada Allah. Wa qamu, dan menetapi mereka as-sholata, pada sholat. Sesungguhnya engkau Muhammad menakut-nakuti pada orang yang takut kepada Tuhannya dengan ghaib. Allah tidak tampak oleh pandangan makhluknya, atau dia dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain yang melihatnya, dia tetap takut kepada Allah. Dan mereka menetapi sholat, yakni orang iman. Kalau orang yang tidak iman, ya tidak akan mafi faidah, tidak bermanfaat peringatanmu. Waman, dan barangsiapa, fa innama yatazakka, maka sesungguhnya bersesuci dia, li nafsihi, manfaat pada dirinya. Barangsiapa yang bersesuci dari syirik, dari dosa, sesungguhnya dia bersesuci itu, membersihkan dirinya dari syirik itu, manfaat untuk dirinya sendiri. Wa ilallah, dan kepada Allah, al-masiru, tempat kembali, dan semua tempat kembali kepada Allah. Wa ma yastawi, dan tidak sama, al-a'ma, orang yang buta. Maksudnya buta hatinya, yakni orang kafir. Wal basiru, dan orang yang melihat, maksudnya orang iman. Tidak sama orang yang buta hatinya, orang kafir, dengan orang yang melihat, orang iman. Enggak sama orang kafir dengan orang iman. Wala, dan tidak sama az-zulumatu, beberapa kegelapan, yakni kekafiran. Wala, dan tidak an-nuru, cahaya keimanan. Demikian juga tidak sama kekafiran dengan keimanan. Kalau kekafiran itu ya gelap, tidak tahu halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka, seperti orang yang di dalam kegelapan, nggak tahu mana barang-barang, nggak tahu tempat-tempat, nggak tahu, nggak bisa membedakan warna, semuanya gelap hitam semua. Demikian juga ada orang yang di dalam kekafiran, dalam kegelapan, hidupnya dalam kegelapan. Sedangkan orang iman itu dalam cahaya, bisa melihat keadaan semua ini, bisa membedakan antara halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Seperti melihat orang yang hidup dalam cahaya itu bisa membedakan ini warna putih, coklat, kuning, hijau, biru dongker, semuanya bisa melihat. Demikian juga orang iman bisa melihat atau hukum-hukum Allah. Wala, dan tidak sama apa al-zillu, naungan, yakni surga. Wala, dan tidak apa al-haruru, panas, yaitu neraka. Dan tidak sama surga dan neraka.
surga itu teduh, surga itu nyaman, surga itu ya tidak ada panas, surga itu tidak ada, di sana tidak ada matahari, yang ada ya semua kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Dan neraka adalah tempatnya siksa, keadaannya panas, api yang sudah dibakar selama 3000 tahun. Wama yastawi dan tidak sama al-ahya orang-orang yang hidup, wala dan tidak sapa al-amwat beberapa orang yang mati. Dan tidak sama orang yang hidup akalnya, itu orang iman, dengan orang-orang yang mati, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang mati akalnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusmi'u, memperdengarkan Allah, man pada orang, yasya'u yang mendaki sapa Allah. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada orang yang dikehendaki, yakni orang iman, bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, firman Allah, kalam Allah, sehingga mereka bisa mengamalkannya. Wama anta, dan tidak ada engkau Muhammad bimusmi'in, orang yang memperdengarkan, man pada orang, fil kubur, di dalam kuburan. Dan engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati di kuburan, nggak bisa. Atau man fil kubur itu kinayah dari orang kafir. Engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada orang kafir, karena orang kafir itu ya mati hatinya. Sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kalau man fil kubur itu kinayah dari orang kafir, artinya ya kamu tidak bisa memberikan keterangan, penjelasan, nasihat kepada orang kafir. In anta, tidak ada engkau Muhammad illa kecuali nazirun, orang yang menakut-nakuti. Engkau hanyalah Rasul yang memberikan kabar takut adanya siksa, tidak lebih dari itu. Mereka mau iman atau tidak, mau masuk Islam atau tidak, ya terserah mereka. Kamu nggak ada kewajiban yang lain selain menyampaikan. Ke ayat ini mansukh, nasikhnya saif. Kalau memang tidak mau masuk Islam, ya kamu perangi. Inna, sesungguhnya kami Allah, arsalnaka, mengutus kami Allah pada engkau Muhammad, bil haqi, dengan hak, membawa petunjuk, membawa agama yang benar, yakni Islam. Basyiron, memberi kabar gembira adanya surga bagi orang yang taat kepadanya. Wa nadhiron, dan memberi kabar takut adanya siksa bagi orang yang menentang. Wa im min ummatin, dan tidak ada umat illa kecuali khola telah lewat fiha di dalam umat sapa nadhirun rasul. Tidak ada umat yang telah lewat kecuali semuanya telah didatangi oleh rasul. Jadi umat-umat zaman dulu semuanya itu sudah didatangi oleh rasul. Wa ayyukadzibuka, dan jika mendustakan mereka orang-orang Mekah padamu, faqad kadzdzaba, maka sungguh mendustakan sapa alladzina, orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka kafir Mekah. Ja'athum, datang pada mereka sapa rusuluhum, utusan mereka, bil bayinati, dengan membawa keterangan, wabiz zubur, dan membawa beberapa kitab, wabil kitabi, dan dengan kitab al munir, yang menerangi.
Maksudnya kitab Taurat dan Injil. Jika mereka orang-orang Makkah itu mendustakan kepada kamu, maka sungguh para rasul sebelum engkau Muhammad telah didustakan oleh orang-orang kafir sebelumnya. Yakni para rasul juga didustakan oleh kaumnya. Mereka para rasul datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan, membawa kitab Zubur, yaitu kitabnya Nabi Dawud alaihissalam, dan juga kitabnya Nabi Ibrahim yang isinya pujian-pujian di situ. Dan juga membawa kitab yang menerangi, yaitu kitab Taurat dan Injil. Namun kaumnya tetap mendustakan pada utusannya. Tsumma akhadtu, kemudian menyiksa kami Allah, ngambil maksudnya menyiksa, alladzina pada orang kafir yang kufur mereka. Kemudian aku menyiksa kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan pada utusannya. Fakaifa, maka bagaimana, karena ada nakiri siksaku. Bagaimana dengan siksaku? Ya terjadi sungguh, ya menimpa sungguh kepada orang-orang yang mendustakan pada utusan Allah. Alam taro, adakah belum melihat engkau Muhammad? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, menurunkan Allah, minas samai, dari langit, ma'an, pada air. Fa akhrajna, maka mengeluarkan kami Allah, bihi, sebab air, samaratin, beberapa buah-buahan, mukhtalifan, yang berbeda-beda, alwanuha, warnanya buah. Apakah engkau Muhammad belum melihat bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit? Sebab air hujan itu kami Allah mengeluarkan buah-buahan. Dengan adanya hujan, kemudian beberapa pohon, beberapa tanaman itu subur, sehingga berbuah yang berbeda-beda warnanya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih. Sama-sama jambunya, ada yang warna itu putih ya ada yang biru juga ada yang merah juga ada yang rasanya itu manis ya ada yang sepet ya ada, asam. Ada yang nggak ada rasanya, ya ada, memang tidak dirasakan. Wa minal jibali, dan dari beberapa gunung, wawnya atof, wa ja'ala, dan Allah menjadikan dari beberapa gunung, judadun, beberapa jalan, bidun, yang putih, wa humrun, dan merah, mukhtalifun, berbeda-beda, alwanuha, warnanya gunung, wa gharabibu, dan beberapa batu yang hitam, sudun, sangat hitamnya. Dan Allah menjadikan gunung-gunung beberapa jalan atau berlapis-lapis. Ada yang putih, ada yang gunung itu batunya itu ada yang putih seperti batu kapur. Kemudian ada yang merah, batunya itu merah, yang berbeda-beda warnanya. Ada yang bagus sekali seperti di Jordan, itu di mana itu Madain Saleh. Bagus sekali warnanya gunung itu, warnanya batu itu.
Dan beberapa batu yang hitam, yang sangat hitamnya. Jadi batu gunung warnanya itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang sangat hitam, itu banyak. Itulah kekuasaan Allah. Wa minan nas, dan dari manusia, waddawabi, dan hewan yang melata, wal an'am, dan hewan ternak, mukhtalifun, berbeda-beda, alwanuhu, warnanya, ya, manusia, warnanya dabbah dan an'am. Alwanuhu, warnanya kulun, dari masing-masing, yakni manusia, dabbah, dan an'am. Kadzalika, seperti itu buah dan gunung. Dan dari manusia, Allah jadikan dari manusia, dari hewan yang melata, contohnya ular, ular, kadal, dan sebagainya, ya, ulat. Dan hewan ternak itu berbeda-beda warnanya. Nah, seperti halnya berbeda-beda warnanya buah dan gunung. Warna buah itu ada yang merah, ada yang putih, ada hijau, yang coklat, dan sebagainya. Warnanya batu gunung juga begitu, ada yang putih, ada yang merah, yang hitam. Demikian juga warna manusia. Kulitnya itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang merah, ada. Kemudian seperti itulah perbedaan warna buah dan gunung. Innama yakhsha, sesungguhnya takut Allah pada Allah, min ibadi, hambanya, al ulama'u, orang yang alim. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama, orang yang alim, orang yang mengerti hukum, mengerti peraturan, mengerti syariat Allah. Nah, itu kalau orang itu tidak mengerti, ya nggak akan takut kepada Allah. Inilah termasuk keutamaannya ulama adalah takut kepada Allah. Semakin dia menjadi ulama, semakin dia mengerti tentang hukum, semakin takut kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, ghafurun, lagi maha pengampun. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha pengampun kepada hambanya. Bila mana hambanya itu salah, kemudian bertaubat, Allah mengampuninya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna, yang membaca mereka kitab Allah, pada kitab Allah, wa qamu, dan menetapi mereka as-sholata, pada salat, wa anfaku, dan menginfakkan mereka mimma, dari apa-apa, razaqnahum, yang memberi rezeki kami Allah pada mereka, sirron, dengan samar, wala niatan, dan dengan terang-terangan, yarjuna, berharap mereka, tijaratan, pada dagangan, lan tabur, tidak akan rusak apa dagangan. Maksudnya berharap surga. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, orang yang menetapi sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka. Mimma itu min ba'd, dari sebagian apa-apa. Menginfakkan sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka menurut kemampuan mereka. Mereka menginfakkan dengan cara sirron, rahasia, tidak ada orang yang mengetahuinya. Langsung dimasukkan kotak amal misalkan, dan terang-terangan langsung diberikan kepada yang bersangkutan misalkan.
Nah, mereka berharap pada dagangan yang tidak akan pernah rusak. Yakni mereka berharap pada surga. Liwafiyahum, supaya menetapi Allah pada mereka, ujurahum, pada pahala mereka, wa yazidahum, dan menambah Allah pada mereka, min fadlihi, dari keutamaan Allah. Semua itu agar Allah membalas pahala mereka. Orang yang iman, orang yang menetapi sholat, orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu Allah akan menetapi pahala mereka. Dan Allah menambah mereka dari keutamaan Allah. Yakni mereka ahli surga itu bisa melihat wajah Allah di pagi dan di sore. Yaitu seperti yang diterangkan dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Innahu, sesungguhnya Allah, Ghafurun, Maha Pengampun, Syakurun, lagi mensyukuri. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, lagi Allah Maha mensyukuri pada amal baiknya hambanya, dibalas dengan surga. Disyukuri kemudian dibalas dengan surga. Walladzi, adapun yang auhayna, memberi wahyu kami Allah, ilaika, kepada engkau Muhammad, minal kitabi, dari kitab, huwa, adapun kitab, Al-Quran, iku al-haqqu, hak, musaddiqon, membenarkan, lima, pada apa-apa, baina yadaihi, antara depannya Al-Quran. Adapun kitab yang aku wahyukan kepada engkau Muhammad adalah hak. Jadi Al-Quran yang aku wahyukan kepada engkau itu adalah hak, membenarkan pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu membenarkan pada kitab-kitab sebelumnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, biibadi, pada hambanya, la khabirun, niscaya maha waspada, basirun, lagi maha melihat. Summa aurasna, kemudian mewariskan kami Allah, al-kitaba, pada kitab, maksudnya Al-Quran, alladzina, pada orang-orang, istofaina, yang telah memilih kami Allah, min ibadina, dari hambaku Allah. Maksudnya Nabi Muhammad beserta umatnya. Faminhum, maka di antara mereka, zalimun, orang yang aniaya, linafsihi, pada dirinya. Wa minhum, dan dari mereka, muqtasidun, orang yang sedang. Wa minhum, dan dari mereka, sabikun, orang yang berlomba-lomba, bil khairati, pada kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian aku wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang aku pilih dari hambaku, itu Nabi Muhammad dan umatnya. Aku warisi kitab Al-Quran. Di antara mereka, orang-orang yang aku warisi kitab itu, ada 3 golongan. Yang pertama, zalimul li nafsihi, orang yang aniaya pada dirinya, yakni orang yang melanggar, orang iman yang masih sering melakukan pelanggaran. Nah, mereka akan dihisab dengan hisaban yang sulit. Yang kedua, wa minhum muqtasid,
Di antara mereka yang aku warisi kitab itu ada orang yang sedang, yakni orang iman di dalam beramalnya sedang. Nah, mereka di hari kiamat nanti akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Golongan ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka yang aku warisi kitab itu, orang yang berlomba-lomba pada kebaikan. Dia semangat di dalam berbuat kebaikan atas izin Allah. Artinya, orang iman besok di hari kiamat nanti, orang iman yang sabiqum bil khairat ini akan masuk surga dengan tanpa hisaban. Zalika, dengan itu diwarisi kitab, huwa, adapun zalik adalah al-fadlu, keutamaan, al-kabiru, yang besar. Diwarisi kitab, bisa menerima kitab, bisa mengamalkan kitab Al-Quran itu adalah keutamaan yang besar. Yakni dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Jannatu adnin, yaitu keutamaan yang besar. Jannatu adnin, surga yang kekal. Yadkhulunaha, masuk mereka pada surga. Yuhallawna, dihiasi mereka, maksudnya memakai, fiha, di dalam surga, min asawiro, dari beberapa gelang, min zabin, dari emas, wa lu'lu'a, dan berlian. Ya, dimaksud fadlul kabir adalah surga yang kekal. Mereka masuk ke dalam surga yang kekal, kemudian dihiasi, memakai perhiasan dari emas dan berlian. Walibasuhum, dan pakaian mereka, fiha, dalam surga, harirun, sutra. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, ibu, pada para generus yang kami hormati, atas semangatnya, masalahnya, semuanya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan, tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.